Siapa yang tak kenal Bengawan Solo? Dia adalah sungai tertua dan terpanjang di Pulau Jawa, yang mengalir deras menyusuri dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Panjang sungai ini diperkirakan sekitar 548,56 km, dengan kedalaman rata-rata 7 meter dan luas sekitar 63 meter. Walau begitu, jika musim hujan tiba, airnya meluap hingga tak terukur. Bahkan, air-air ini seperti diketahui, luapan air Bengawan Solo kerap menimbulkan bencana banjir di sejumlah tempat. Keberadaan sungai ini diyakini sudah ada sejak zaman purba dahulu. Ini terbukti dari bekas alirannya yang kini telah berpindah jalur. Tak hanya itu, di sepanjang alirannya juga tersimpan dan banyak ditemukan fosil-fosil manusia serta binatang purba, yang hingga kini masih tersimpan dengan rapi di Museum Sangiran, Sragen. Sumber mata air Bengawan Solo dari Pegunungan Wonogiri dan bermuara di Laut Gresik, Jawa Timur, mengular panjang menyusuri berbagai daerah yang kerap kali terkena imbas luapan air sungai ini. Menurut bukti-bukti sejarah dan geografis, dulu sekitar 3 juta tahun yang lalu, Bengawan Solo mengalir ke selatan, yaitu ke daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, dan bermuara di Pantai Sadeng, pantai selatan. Akan tetapi, dikarenakan patahnya lempengan bumi Australia yang membentur daratan paling bawah Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan tanah Pulau Jawa bagian selatan naik terangkat. Sehingga karena itulah aliran Bengawan Solo berpindah-pindah, bukan lagi ke selatan, melainkan berbalik ke timur. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa perpindahan aliran itu tidak bergeser ke utara atau ke barat? Menurut Arya Hudaya, 61 tahun, warga Solo, menjelaskan secara gaib, hal tersebut dikarenakan di daerah utara mata air Bengawan Solo terdapat pertapaan dari Eyang Lawu, yaitu penguasa sekaligus penjaga dari Gunung Lawu. Eyang Lawu tak berkenan air Bengawan membanjiri wilayahnya. Begitu Arya Hudaya berbicara. Ia menambahkan, jika perpindahan aliran sungai mengarah barat dari mata air sungai ini juga tak mungkin pula. Ini dikarenakan di wilayah barat merupakan kekuasaannya Eyang Sapu Jagat, penguasa dari Gunung Merapi. Melalui abdinya yaitu Eyang Petruk, Eyang Sapu Jagat memerintahkan untuk menahan aliran air Bengawan Solo memasuki kekuasaannya pula. Karena itulah akhirnya tumpahan air Bengawan Solo mengalir dengan deras melewati daerah-daerah sepanjang Pulau Jawa ke arah timur hingga Gresik dan bermuara di Laut Timur. Akan tetapi, jika kita melihat dengan kacamata geologis, itu semua terjadi dikarenakan daratan bagian timur memang posisinya lebih rendah jika dibandingkan dengan daratan Jawa bagian tengah. Apalagi sumber mata air Bengawan Solo sendiri dikepung oleh pegunungan yang menjulang tinggi, sehingga karena itulah tak ada jalan lain kecuali mengalir ke timur yang lebih rendah datarannya. Terlepas dari kedua analisa tersebut, memang tak bisa kita pungkiri
kalau Bengawan Solo ini dari dulu hingga kini memang begitu sakral serta syarat dengan nuansa magis dan gaib. Masyarakatnya di sepanjang bantaran sungai ini sejak zaman nenek moyang hingga kini masih segan melakukan keyakinan itu dan tetap meyakininya hingga sekarang. Kita ini bisa kita maklumi sebab semua dikarenakan oleh berapa mahatuanya sungai tersebut. Bukti-bukti sejarah masa lampau mengenai kegaiban serta kemistikan sungai yang konon pada zaman purba sekitar jutaan tahun yang lalu menjadi ajang serta sumber kehidupan dan peradaban nenek moyang ini, yaitu dengan ditemukannya berbagai fosil dan benda-benda peninggalan zaman lampau. Tentang fosil-fosil itu, menurut ahli arkeologi, diperkirakan sudah lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Benda-benda peninggalan tersebut banyak terserak berupa tulang tengkorak manusia purba atau sering disebut dengan Pithecanthropus erectus dan Meganthropus paleojapanicus serta Homo soloensis. Di samping itu, banyak pula ditemukan tulang dan gading binatang purba serta alat bantu dari batu. Seperti apakah jauh sebelumnya kisah terjadi Bengawan Solo yang mengawali sakralnya aliran sungai tersebut dari hulu hingga hilir. Perjalanan jelajah kita kali ini coba mencuplik berbagai cerita mistis